Kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu dokter dari Klinik Darus Syifa tentang sistem reproduksi manusia dan kejadian penyakit reproduksi manusia apa saja yang pernah ada di daerah Lubang Buaya. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara. Perkenalkan, kami siswa dari SMP 246. Saya Najwa. Saya Nanda. Saya Rama. Jadi kami ingin bertanya tentang sistem reproduksi manusia, dok. Oke. Kalau kalian membicarakan tentang reproduksi ya udah pasti dengan umur kalian nih. Seharusnya sih lebih awal juga lebih bagus tuh masalah reproduksi. Kenapa sih harus dipelajari, seberapa penting, apa yang bisa terjadi di masa depan kalau kalian tidak tahu tentang ini. Tugas ini harusnya di awal-awal kalian, bukan tugas-tugas akhir ya. Jadi biar kalian lebih tahu aja. Masalah reproduksi itu cenderung sensitif untuk dipertanyakan. Jadi ya bahasanya orang mempelajarinya tabu, tapi melakukannya tidak tabu, ya kan? Jadi pada prinsipnya ini penting dan sangat penting, apalagi terutama untuk perempuan. Kalian tuh cenderung pengetahuannya harus komprehensif, harus lengkap. Jangan sekedar cuma tahu doang, oh iya ini tapi tidak tahu konsekuensinya, misalnya apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menghindarinya gitu loh. Selain reproduksi dari wanita, yang paling penting ya laki-laki juga mesti tahu sih masalah organ reproduksinya bagaimana, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Nah, semua itu penting. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya. Kira-kira dok, apakah di daerah Lubang Buaya pernah ada yang berkonsultasi mengenai penyakit sistem reproduksi dan apa saja penyakitnya? Oke. Kalau di Lubang Buaya sini atau di Klinik Darus Syifa secara khusus ya, banyak penyakit tentang saluran reproduksi itu banyak. Mulai dari infeksi saluran kencing biasa sampai infeksi-infeksi lainnya, misalnya infeksi menular seksual atau gangguan-gangguan lain, misalnya ya gangguan haid biasa lah bahasanya ya kalau perempuan, atau laki-laki ini misalnya cenderung ada gangguan-gangguan reproduksi lainnya yang bikin mereka agak terganggu, agak nggak nyaman, kok ini bisa terjadi gini, kenapa nih penjelasannya, sekedar konsultasi doang. Tapi yang paling dominan, apalagi di usia kalian di SMP, SMA tuh paling sering tuh kalau udah sampai di fase infeksi menular seksual. Jadi saya mau highlight itu karena itu juga penting. Justru itu paling penting untuk kalian tuh, bagaimana menghindari penyakit-penyakit itu ya. Siapa nama Bapak? Ini nama saya Dr. Haswan tuh. Tadi kan soal pertanyaan itu udah berapa lama bertugas, saya udah bilang tadi sekitar 5 tahun. Tapi kalau udah jadi dokter udah 10 tahunan tuh. Kalau khusus di sini saya udah 5 tahunan. Pertanyaan kedua, selama Bapak praktik di klinik, jenis gangguan dan penyakit sistem reproduksi apa yang sering ditangani? Oke, yang paling sering itu tadi tuh masalah haid, nyeri haid, telat haid, ataupun gangguan-gangguan haid lainnya, atau yang paling sering juga itu masalah infeksi menular seksual seperti di usia-usia kalian nih, masalah SMP, SMA sampai di atasnya juga banyak. Pertanyaan ketiga, kira-kira apa penyebab gangguan dan penyakit tersebut? Paling sering nih untuk gangguan haid nih, perempuan nih, gangguan haid itu biasanya masalah nutrisi, masalah stresor juga berpengaruh. Contoh kalian nih misalnya pola makannya jelek, sering telat makan misalnya, terlalu tinggi stresornya atau terlalu menganggap sesuatu itu jadi berlebihan, jadinya akhirnya ujung-ujungnya stres tuh, banyak pikiran, itu juga berpengaruh terhadap haid kalian tuh. Kedua, kalau untuk masalah yang paling sering soal penyakit di sini ya, itu masih gangguan ya, gangguan haid. Kalau masalah penyakit, lebih tepatnya itu kebanyakan infeksi menular seksual. Ya, karena kita tahu ya sekarang ini ya masalah pergaulan, masalah lingkungan, itu sangat berpengaruh terhadap kalian nih. Ya baik itu laki-laki maupun perempuan, banyak kok yang kita temukan masalah gangguan bahasanya penyakit menular seksual tuh. Walaupun yang paling banyak berobat tuh laki-laki, karena laki-laki itu gejalanya paling jelas. Kalau perempuan tuh cenderung akan cuma keputihan atau malah sekedar kencingnya berlebihan atau sering, itu yang biasa terjadi, atau penyakit yang sering kita temukan di vaskes ini ya. Pertanyaan keempat, bagaimana pengobatan yang dilakukan pasien ketika mengalami gangguan dan penyakit sistem reproduksi tersebut? Nah, kalau misalnya penyakit atau gangguan itu, contoh nih, misalnya gangguan haidnya terlalu sering atau malah jarang-jarang setiap bulannya, atau tidak
tidak teratur lah, biasanya kita perbaikin pola hidupnya nih, masalah nutrisinya, coba perbaikin pola makannya, perbaikin sayurnya, jam tidurnya, minum air putihnya, semua tuh diperbaikin tuh. Pola stresnya, bagaimana menghindari stresnya, bagaimana cara bahasanya manajemen stres gitu loh. Kalau manajemen stresnya bagus, biasanya tuh pola makannya juga diikuti dengan baik, otomatis nanti gangguan headnya juga akan memperbaiki diri. Kalau untuk yang kedua tuh yang penyakitnya, dari segi penyakit tuh masalah penyakit menular seksual, baik di laki-laki perempuan, ya kita harus temukan dulu nih, dia cenderung diagnosisnya apa nih. Misalnya diagnosisnya dia infeksi menular seksual, tapi cenderung ke arah, ada bahasa di kita sini gonore nih, atau infeksi atau kencing nanah misalnya, atau misalnya ada gangguan luka di daerah kelamin. Itu paling sering laki-laki tuh misalnya ada gangguan luka di daerah kelamin, itu biasa semua juga karena faktor menular seksual. Atau juga misalnya ada kutil di kelamin, itu juga ada tuh yang paling sering kita temukan ya. Tapi dari semua itu yang paling sering adalah infeksi menular seksual berupa kencing nanah tuh paling sering tuh. Nah, pengobatannya ya kita kasih obat sesuai dengan penyebabnya. Misalnya penyebabnya virus, berarti kita kasih antivirus, atau kita kasih tindakan yang sifatnya mengangkat kutilnya. Atau yang paling sering itu infeksi menular seksual, ya kita kasih antibiotik yang maksimal, pengobatan yang sifatnya menurunkan gejalanya, misalnya nyerinya, radangnya. Nah, semua kita bisa obatin di sini. Pertanyaan kelima, bagaimana cara untuk menjaga organ reproduksi agar terhindar dari jenis gangguan dan penyakit reproduksi tersebut? Oke, untuk gangguan, untuk menghindari itu, pertama ya masalah pengetahuan. Ya kalian harus banyak baca. Bagaimana sih menjaganya? Pertama, bagaimana biar komprehensif ya, bukan sekedar dengar tapi baca juga tuh. Bagaimana menjaga kebersihannya? Contoh nih laki-laki misalnya, bagaimana menjaga kebersihan laki-laki nih. Walaupun cenderung laki-laki itu lebih gampang, tinggal bersih-bersih aja, ganti daleman misalnya. Kalau perempuan tuh agak repot. Perempuan tuh harus jaga kebersihannya, kedua jaga kelembapannya. Misalnya contoh, cara bersih-bersihnya juga ini harus dilihat cara ceboknya, harus dari depan ke belakang, nggak boleh bolak-balik. Nah, misalnya dalemannya tidak boleh terlalu tebal, harus sering-sering ganti 2-3 kali sehari. Masalah kebersihan juga itu. Terus apalagi ya, masalah pola makannya, ya itu juga berpengaruh semua tuh. Kalau untuk perempuan terutama sih yang cenderung akan gampang terjadi gangguan reproduksi. Terus masalah yang paling condong masalah infeksi ya masalah berhubungan. Kalian kan sudah dewasa nih, jadi akan ada kecenderungan ya cari masalah. Nah, ketika itu terjadi, bagaimana menghindarinya ya? Prinsipnya ya tidak melakukan itu. Pertama tidak melakukan hal tersebut. Yang kedua harus ya gimana ya? Bahasanya tidak melakukan hubungan seksual sih lebih tepatnya, tidak ganti-ganti pasangan. Terus kalaupun misalnya ada gangguan di laki-laki atau perempuan, berarti dia harus pakai pengaman. Kalau misalnya dia udah berkeluarga ya, atau dia punya status pernikahan yang udah sah ya. Tapi kalau untuk kalian yang statusnya masih sekolah, ya hindari melakukan hal tersebut karena konsekuensinya banyak, mulai dari infeksi, ya banyak sekarang yang ditemukan juga yang harus hamil dan lain-lain. Bukan cuma penyakit sih, lebih ke konsekuensi logisnya yang bisa kita dapat. Dan kalian adalah orang-orang yang cenderung berada di ranah itu, anak SMP atau anak SMA tuh. Jadi masalah selain kebersihannya, pengetahuannya juga penting. Terus lingkungan itu juga sangat berpengaruh. Contoh nih, kalian baik-baik aja nih, tapi kalian berada di lingkungan yang cenderung agak toksik nih, teman-teman dengan gampang ngomongin masalah hubungan seksual, lingkungan yang terlalu gampang ngomongin hal-hal seperti itu. Atau malah misalnya kalian bergaul sama orang-orang yang pernah, akhirnya dia menormalisasi hal itu, akhirnya kalian juga ikut-ikutan menormalisasi hal itu. Nah itu yang betul, lingkungan tuh paling kental sebenarnya jadi penyebab. Jadi ya bagi kalian ya cari lingkungan yang aman buat kalian. Kalau teman-teman kalian ada yang di lingkungan itu ya mending menghindar deh, karena kecenderungan ngikut itu tinggi. Ya, oke. Terima kasih banyak atas waktunya dokter. Oke.
Jawaban dokter sangat membantu tugas kita. Jadi, itulah wawancara kami dari kelompok 2 tentang sistem reproduksi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.